Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar teman-teman semuanya? Bertemu lagi dengan saya di channel Mahkota Hati. Ya, seperti biasa ya, saya tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala buat teman-teman semuanya dimanapun kalian berada. Saya doakan hidupnya barokah, berlimpah, kaya, hutang dilunaskan, keluarga harmonis, sehat selalu. Yang lagi banyak hutang, semoga Allah lunaskan hutangnya. Yang lagi sakit, insya Allah Allah sembuhkan penyakitnya, Allah angkat penyakitnya. Yang lagi punya banyak hajat A, B, C sampai Z, semoga Allah mudahkan itu semua. Allah bimbing, Allah bukakan jalan, Allah kasih petunjuk, sehingga kita melangkah itu dengan mudah untuk meraih apa yang selama ini kita impikan. Jangan lupa bersyukur ya teman-teman semuanya, jangan lupa bersyukur di kondisi apapun, bagaimanapun keadaan kita, tetap selalu bersyukur. Nikmat Allah itu jauh lebih banyak kita terima dibandingkan kesulitan yang saat ini kita alami. Walaupun saat ini kita sedang lagi banyak masalah, banyak hutang, rezeki sulit, kemudian pokoknya berbagai macam kesulitan yang sedang kita hadapi saat ini, gak ada alasan, tetap harus bersyukur. Makanya selalu saya ingatkan, dan saya gak akan bosan, selalu saya ingatkan buat saya juga, buat kita semuanya, buat Anda dimanapun kalian berada, ayo sama-sama kita untuk bersyukur. Tulis doa terbaik Anda di kolom komentar sebanyaknya. Mulai dengan kata-kata Alhamdulillah ya Allah hutangku lunas, Alhamdulillah ya Allah aku kaya, Alhamdulillah ya Allah aku sehat. Terus katakan begitu, terus tulis sebaik-baiknya, sebanyak-banyaknya. Sehingga ketika video ini ditonton oleh jutaan orang, kemudian diaminkan, insya Allah doa itu akan cepat dikabulkan. Dan jangan lupa mau tidur, bangun tidur, terus selalu bersyukur. Saya juga melakukan itu. Saya nyampaikan begini dalam hati saya, mau tidur, bangun tidur itu saya selalu katakan dalam hati, Alhamdulillah ya Allah aku sehat, Alhamdulillah ya Allah aku kaya, Alhamdulillah ya Allah semuanya terkabul ya Allah. Pokoknya kebaikan itu bersyukur selalu saya ucapkan, insya Allah teman-teman. Baik, seperti biasa ingin bergabung di grup Mahkota Hati ya, silakan japri saya, kita bisa sharing, kita ada grup gratis, kita juga ada kelas online. Nah tentunya kalau nanti ingin bertanya tentang kelas online, monggo japri saya, nanti saya bisa akan jelaskan dan bisa saya hubungkan ke admin ya. Baik teman-teman semuanya, hari ini saya ingin kasih penguat lagi buat teman-teman saat ini yang lagi banyak hutang, yang memang kepingin banget hutangnya lunas. Dengarkan ini, pahami ini cara saya, dan ini saran dari saya. Yang bagus ambil, kalau tidak ya juga nggak apa-apa. Teman-teman semuanya, kalau Anda ingin hutang Anda lunas, dengar ini ya, sampai tuntas saya akan jelaskan ini. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi. Mulai hari ini, mulai detik ini, katakan dalam hati, katakan dengan sesungguhnya, mulai hari ini titipkan hutangmu sama Allah. Sekali lagi saya katakannya, titipkan hutangmu pada Allah. Itu bukan wilayah kita, hutang itu wilayahnya Allah. Titipkan hutangmu sama Allah. Katakan dalam hati, ya Allah, mulai hari ini aku titipkan hutangku padamu ya Allah, karena itu adalah wilayahmu, karena itu adalah bagianmu, aku nggak mampu ya Allah. Terus apa yang harus kita lakukan? Nah, yang kita lakukan mulai hari ini kita harus berjuang. Anda harus berjuang dengan sungguh-sungguh, bekerja keras untuk bisa meraih apa yang Anda inginkan. Salah satunya adalah ingin hutang Anda lunas. Langkah apa yang harus kita lakukan agar hutang kita lunas? Pertama, Anda taubat ke Allah. Dan ini benar-benar berat, saya katakan berat ya. Berat karena memang memulai sesuatu itu, untuk melangkah itu pastinya berat. Tapi gak ada cara lain. Meski berat, Anda harus berubah, Anda harus merubah diri, Anda harus memperbaiki segalanya. Perbaiki ibadah, perbaikin hati, perbaikin hubungan Anda sama Allah, perbaikin semuanya. Apa yang harus kita perbaiki di awal? Yang harus diperbaiki adalah sholat. Ingat ya, pastinya Anda tahu, kalau Allah ingin memperbaiki kondisi kita, keadaan kita, pertama yang harus kita perbaiki adalah sholat kita. Cek sholat kita bagaimana, cek sholat Anda bagaimana. Kalau selama ini yang sudah rutin istiqomah ngerjain sholawat, apalagi bisa berjamaah di masjid, pertahankan. Kalau bagi Anda yang belum, harus bangkit, dan Anda harus benar-benar lakukan ini. Paksa, Anda harus tobat dan perbaikin itu ibadah sama Allah, khususnya sholat. Itu dulu langkah awalnya. Terus hutangnya gimana Pak Ustadz, ditagih? Nah itu dia. Karena kita dari awal sudah berniat menitipkan hutang kita sama Allah, maka sudah titipkan sama Allah. Tugas kita selanjutnya, apapun yang terjadi, bagaimanapun keadaan kita, serahkan semuanya sama Allah. Hadapi, jangan takut. Kenapa saya katakan demikian?
Ketika kita sudah benar-benar menitipkan hutang itu pada Allah, kemudian kita berazam, berniat yang kuat untuk memperbaiki ibadah kepada Allah, kita datang ke Allah, insya Allah pasti ditolong sama Allah, pasti dilindungi sama Allah dengan kondisi apapun. Walaupun Anda dimaki, Anda ditekan debt collector, diancam, dia nggak mau pulang ke rumah, diteror, kemudian segala halnya itu, percaya sama omongan saya, titipkan semua pada Allah dan Anda fokus riyadhah, Anda fokus beribadah kepada Allah, dan Anda sungguh-sungguh berjuang untuk bisa menyelesaikan semua itu semua. Gak ada cara lain, gak ada lagi Anda berpikir malas-malasan, malas bergerak. Ya saya paham, pastinya down, pastinya bingung, pastinya sumpah, pastinya stres memikirkan itu semua. Tapi kalau fokus Anda pada masalah, fokus Anda memikirkan sesuatu hal yang membuat Anda gak enak hati, gak enak pikiran, mau kapan hutang Anda lunas? Sudah nikmatin saja. Kalaupun hari ini Anda dimaki, nggak bisa bayar utang, hadapin. Terima itu. Terima resikonya. Terima, sabar, ridho. Terima, karena memang itu salah kita. Anda harus terima itu karena memang salah kita. Salah Anda. Karena memang, ya gimana ya. Gimana nggak marah. Kita pinjam uang, kemudian kita nggak bisa beli. Pasti orang yang marah. Dan itu terima. Salah satu cara yang mungkin ya wallahualam, yang mungkin belum banyak diketahui orang itu, sebenarnya target awal yang harus kita ciptakan itu adalah bagaimana kita bisa menerima, sabar, ridho dengan kondisi yang gak mengenakan itu. Makanya Anda terima segala apapun yang terjadi. Resikonya Anda dimaki, ya terima. Yang penting seperti yang saya katakan di awal tadi, Anda benar-benar datang ke Allah, bulatkan ke Allah untuk taubat ke Allah. Apapun yang terjadi, terserah Allah. Yang penting kita niat itu datang ke Allah, minta ampun sama Allah. Terus ada yang bertanya itu ke saya, gimana kalau kita belum bisa bayar utang terus kita mati? Udah, ente jangan pikiran itu. Saran saya jangan pikiran. Yang penting Allah tahu. Yang penting kita dalam hati itu niat bukan gak mau bayar hutang. Tapi karena memang kondisinya kita gak punya uang untuk bayar, biarkan mereka mau ngomong apa. Biarkan mereka mencaci kita dengan segala kata-kata yang gak mengenakan, yang membuat sakit hati, segala yang ada di kebun binatang itu diucapkan, biarkan, terima itu. Yang penting Allah sasaran kita, Allah tujuan kita. Yang penting Allah mengetahui bahwa kita itu bukan ada niat buruk menzolimi dia untuk tidak membayar hutang, tapi karena memang fakta kondisi kita saat ini, kita memang belum punya uang. Makanya kita berlindungnya itu sama Allah. Kalaupun saat itu kita mati meninggalkan hutang, tapi kita juga sedang berjuang untuk menyelesaikan hutang itu, dan Allah tahu, dan kita jalannya ke Allah, insya Allah saya yakin Allah tuh lebih tahu dari diri kita. Pasti Allah tahu. Udah, ente gak usah pikir yang aneh-aneh, gak usah pikir macam-macam. Bismillah, titipkan hutangmu sama Allah. Ente bekerja keras, harus taubat total ke Allah, minta ampun sama Allah. Seperti video-video sebelumnya saya katakan, ente kalau punya masalah, fokusnya itu jangan solusi dulu, udah ntar aja solusi nanti. Yang penting ke Allah dulu, datang dulu, minta ampun sama Allah. Jangan pikirkan bayar hutangnya gimana ya, 1 hari lagi, 2 hari lagi, mau 1 hari kayak, mau setengah jam lagi kayak, mau 5 menit lagi. Stop, biarkan saja. Yang penting ente datang ke Allah. Kita ini dalam genggaman Allah. Kehidupan kita, masa depan kita, apa yang terjadi di depan itu dalam genggaman Allah. Sudah, jangan pikirkan yang bukan wilayah kita. Nikmati saja, hadapi saja, apapun kondisinya. Di rumah tangga lagi kacau balau gara-gara hutang, anak segala. Pokoknya kalau sudah urusan dengan hutang itu semuanya itu terimbas. Keluarga nggak harmonis, hubungan dengan teman itu nggak harmonis, kita dipermalukan. Itu sudah pasti dan itu resikonya. Dan itulah kita harus belajar menerima itu semua. Kalau kita sudah nerima, sabar, ridho, ikhlas, dan kita sungguh-sungguh datang ke Allah, berjuang, mendekatkan diri pada Allah, mohon perlindungannya, mohon pertolongannya, pasti Allah bukakan jalan. Terus ikhtiarnya gimana saat saya nggak kerja, suami saya juga nggak kerja, gimana bayar utangnya? Kalau memang tahu kondisi Anda seperti itu, udah stop berpikirnya. Kita nggak mampu berpikir ke sana. Yang penting datang ke Allah dulu, terus meminta, ya Allah, berikan petunjuk, berikan jalan, langkah apa yang harus hamba buat untuk bisa menyelesaikan ini semua. Hamba tahu ya Allah ini salah hamba. Mohon ya Allah bimbing dan tuntun, berikan petunjuk supaya hamba bisa menyelesaikan semua utang ini ya Allah. Doa terus, banyakin sholawat. Terutama yang paling harus Anda lakukan adalah sholat taubat dan banyakin istighfar. Minta ampun sama Allah. Dalam satu hadis itu dijelaskan ya bahwa orang yang mendawamkan istighfar, dia rutin istighfar, Allah akan berikan
solusi dari setiap persoalan yang dia hadapi. Allah akan kasih rezeki dari arah yang tidak terduga-duga. Allah akan ampuni semua dosa-dosa yang pernah ia lakukan. Jadi udah ente fokus aja. Dan yang paling penting itu ini, ente gak usah pala sibuk banget untuk cari amalan apa, kayaknya udah ente kalau memang mau fokusin istighfar aja sudah. Pernah saya di video sebelumnya saya jelasin bahwa satu amalan aja dengan sholawat sudah cukup, insya Allah cukup, bukan berarti mengabaikan yang lainnya. Karena memang kalau kita memang ingin ditolong Allah lewat wasilah sholawat, ya monggo, lewat wasilah istighfar, ya monggo, yang penting diamalkan. Istiqomah, buat apa kita banyak amalan tapi nggak istiqomah? Mending sedikit amalan tapi kita rutin melakukannya. Dan yang paling penting ini, ketika Anda mulai melangkah untuk datang ke Allah, jangan pikirkan keajaiban, pasrahkan semuanya sama Allah. Meskipun ya secara seperti saya dulu ya sudah tersalah, mau diapain Allah terserah. Yang penting saya nggak pikirkan itu, saya mau datangnya ke Allah aja, minta ampun aja sama Allah udah. Pokoknya apapun yang terjadi sudah, yang penting Allah. Kalaupun memang harus mati dalam keadaan meninggalkan hutang, yang penting Allah tahu dalam hati saya itu, saya nggak pernah berniat untuk nggak bayar hutang. Allah tahu bahwa saya ingin hutang saya itu ingin lunas, tapi kondisinya karena saya memang belum punya uang saat itu, ya sudah saya nikmatin. Terima kondisi itu, terima resikonya, terima kita dicaci, terima kita dihujat, terima kita dikucilkan, dijauhin, direndahkan, apapun itu terima dulu. Kalau sudah muncul perasaan itu, insya Allah setiap kesulitan, bersama kesulitan ada kemudahan. Di balik dari tekanan itu, kesusahan hidup yang kita jalani, tapi kita istiqomah datang ke Allah, ada keajaiban, ada kebahagiaan yang sudah Allah siapkan di depan sana. Jadi sudah, mulai hari ini saya katakan lagi ya, titipkan hutangmu sama Allah. Dan kamu harus berjuang benar-benar sungguh-sungguh untuk datang ke Allah, taubat ke Allah, minta ampun sama Allah. Nggak ada cara lain. Itu menurut saya, nggak ada cara. Ente mau paksain diri pakai segala cara, apalagi berusaha untuk tambah bisnis, coba aja. Kalau bekerja, kejar dunia, nggak memikirkan akhirat, itu pusing, stres sendiri. Pagi berangkat kerja, pulang malam tiap hari begitu, nggak memikirkan ibadah, nggak memikirkan sholat, itu capek sendiri Anda. Nikmatin saja. Yang penting Anda beribadah kepada Allah, taubat ke Allah, berikhtiar, bergerak. Mau cari kerjaan, monggo, mau berjualan, monggo. Yang penting tetap lakukan ikhtiar langit dan ikhtiar bumi, kerjakan. Bukan berarti saya bicara begini, lagi-lagi saya katakan, saya nyarankan bukan nggak boleh bekerja, harus tetap bekerja. Apapun profesi Anda, apapun pekerjaan Anda, sudah bismillah, baik sangka sama Allah, bahwa Allah bisa menolong dengan cara. Banyak cara Allah untuk membantu kita, menolong kita. Karena Allah yang tahu kondisi diri kita, jadi sudah. Mulai hari ini stop ante mengandalkan pikiran, mengandalkan sudah, andalkan saja Allah, perbaiki diri, taubat, banyakin istighfar. Hidupkan itu, sholat sunnah, sholat hajat, sholat tahajud, sholat duha, baca Quran, baca Al-Waqi'ah, Yasin, kerjakan itu. Nah kalau bingung ya, bagaimana dia, monggo ikut kelas online di grup Mahkota Hati. Kelas online di sana amalan sudah tertata sama Anda, tinggal ngikutin aja, tinggal ngamalkan. Insya Allah itu mudah dipaham ya. Jadi itu teman-teman, saran saya, kalau memang kepingin hutangnya lunas, sudah segera balik ke Allah, titipkan hutangmu sama Allah, kamu fokus untuk kembali ke Allah, taubat ke Allah, berjuang untuk mengejar akhirat, untuk mengejar ampunan Allah. Insya Allah pertolongan Allah akan dibuka, keajaiban Allah akan datang, kamu akan selamat, kamu hutangmu akan dilunaskan oleh Allah. Itu teman-teman saya, itu saran dari saya. Jadi jangan putus asa, jangan nyerah, pasti ditolong sama Allah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.